Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ini sederhana aja ya, sederhana untuk kita semua, baik anak-anak, siswa dan siswi. Di atas siswinya ada nggak nih? Ada. Ya. Ibadah itu intinya adalah bahwa kita mengakui bahwa kita manusia. Ya. Ibadah itu adalah pengakuan bahwa kita adalah manusia. Manusia itu siapa? Manusia itu ciptaan Allah. Ya. Atau bahasa pendeknya, Allah sebagai Maha Pencipta yang menciptakan kita sebagai manusia. Ini pasti membutuhkan, manusia itu pasti membutuhkan Allah sebagai penciptanya. Karena kita sebagai manusia butuh sama Allah, butuh kepada Allah, maka jalannya adalah ibadah. Tuh. Nah, oleh karena itu, jangan malas, jangan berat untuk beribadah. Kenapa? Karena bisa jadi ibadah hari ini yang kita lakukan itu adalah ibadah terakhir buat kita. Ini sholat yang kita kerjakan, ini sholat zuhur, ini bisa jadi sholat terakhir. Habis itu kita mati atau is dead. Ya, kan bisa jadi. Ya, kata anak-anak, "Oh enggak Pak, saya masih berumur panjang. Bapak aja yang duluan." Belum tentu. Banyak yang habis pulang sekolah ketabrak semut mati. Ya. Kok bisa Pak? Bisa kalau semutnya satu truk. Ya. Habis pulang sekolah kalian nggak taunya terjebak di tengah jalan, ada orang tawuran, ada siswa yang lain tawuran, ada begal, ada gangster, ya mengepung kita, kita kena sabet, mati juga kita. Padahal kita masih anak-anak seusia kalian nih, MTS nih. Jangan menganggap bahwa mati itu milik orang tua. Ya, kalau mati itu sudah pasti milik orang tua, ini banyak orang yang lebih tua. Pak Edi lebih tua dari saya. Angku apalagi lebih tua dari saya. Ya, bisa jadi saya belakangan, mereka duluan. Kalau bicara tua. Tapi yang namanya mati itu kan nggak bicara tua muda. Kapan aja siapapun mati itu pasti akan mendekati kita. Makanya ibadah jangan pandang bahwa kita umur masih panjang. Ya. Ibadah itu satu hal yang sangat dan sangat harus ditanamkan dalam diri kita, bahwa kita butuh sama Allah. Berkaitan dengan itu pula para jemaah, ini ada kisah ya. Ini kepada kita semua nih, siswa, ya guru, mahasiswa, dosen, ya semua yang ada di Sivitas Akademika, baik masjid maupun PTDI. Ya, yang pertama yang perlu saya sampaikan, meneruskan bahasa Abah, ini masjid ini sentral. Ini perlu dipahami nih, siswa, mahasiswa, guru, dosen perlu paham masjid ini sentral. Dalam bahasa Abah, seluruh yang namanya PTDI, perguruan tinggi, sanawiyah, aliyah itu numpang ke masjid. Makanya masjid itu adalah sentral kegiatan kita. Dan ini benar. Kenapa? Abu dulu tuh nggak langsung mendirikan perguruan tinggi, nggak langsung membuat sanawiyah aliyah, yang dibuat adalah masjid. Makanya kita semua ini orientasinya muaranya ke masjid. Yang pertama yang perlu kita pahami, ya, maknanya setiap ada kegiatan masjid tinggalkan semua.
Mau siapapun tinggalkan semua. Masjid ada kegiatan, ayo rame-rame kita ikuti. Masjid ada yang namanya sholat, tinggalkan semua, fokus kita untuk sholat. Tinggalkan semua, nggak akan ada artinya kalau kita ninggalin masjid untuk kebutuhan dunianya. Nggak ada artinya itu. Kita kan orang hebat, ngerti walal akhiratu khairul laka minal atau walal akhiratu khairu wa abqa. Urusan akhirat itu harus didahulukan, ya, karena itu yang kekal, yang abadi. Kemudian yang kedua, ini ada cerita kan, sebuah kitab yang menjadi gacoannya pesantren, ya, dan ini berulang kali saya sampaikan dalam kitab Durratun Nasihin itu kan ada cerita ketika inspeksi mendadak malaikat Jibril dengan Rasulullah, kemudian Rasulullah dibawa keliling-keliling sorga oleh Allah, ya, di akhirat itu. Kemudian ada satu kelompok itu wajahnya bersinar, ya, bersinar bercahaya kayak bintang. Wih, wajahnya bersinar kayak bintang. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Jibril, ya Jibril, ini tamsil apa? Ya, ini contoh apa? Kemudian Jibril berbicara. Kenapa handphone? Kemudian Jibril berbicara menjawab, ya Rasulullah, ini umatmu, ya, yang senantiasa ketika suara adzan terdengar, kemudian dia bergegas berwudu. Namun sebelumnya malaikat Jibril itu bertanya juga kepada kelompok itu, ya, wahai kelompok manusia, gerangan apa yang menyebabkan wajah kalian itu bersinar kayak bintang? Kemudian mereka jawab, wahai Jibril, dulu ketika kami di dunia, ketika mendengar adzan kami bergegas langsung wudu, ya, langsung wudu, ya, bergegas langsung berwudu. Nih cahaya kayak bintang, ya, wajah kita cahaya kayak bintang nanti di sorga kalau orang model seperti itu, ya. Kemudian kelompok yang kedua, dia juga bercahaya tapi lebih bersinar, ya, lebih bersinar dibanding dengan cahaya bintang. Wajahnya bersinar kayak rembulan. Kemudian malaikat Jibril juga bertanya kepada mereka, amalan apa yang menyebabkan wajah kamu kayak bersinar kayak bulan? Kemudian mereka berbicara, ya Jibril, kami dulu, ya, setelah mendengar adzan kami sudah berwudu, ya. Paham nih? Beda nggak dengan yang pertama kedua? Beda nggak? Yang pertama mendengar adzan baru wudu. Yang kedua mendengar adzan sudah wudu. Pilih mana? Bintang apa bulan? Bintang apa bulan? Besok kalau sholat duhur, Pak Sugi pengen lihat, ya, terdengar suara adzan kalian sudah wudu, atau bahkan ketika sudah dengar adzan kalian sudah wudu. Ini mohon maaf nih, siswa, mahasiswa, guru, para dosen, ini kan amalan. Kenapa kita nggak mampu mengamalkan? Terus kenapa kita hanya jadi masbuk? Terus kenapa kita selalu telat? Terus kenapa kita selalu ada kondisi yang seakan-akan sibuk dibanding dengan sholat? Pertanyaannya, lebih penting sholat apa lebih penting nulis-nulis? Ya, ini perlu saya koreksi juga kita semua para jemaah, supaya apa? Kita kan, saya nggak kepengen juga di sorga cuman sendirian. Nggak enak juga kalau di sorga sendirian. Ya, saya masuk surga sendirian aja, jangan sok-sokan Ustaz. Ya kan kita kepengen, boleh juga kan kepengen. Kalau kita masuk surga, taruh saja Pak Edi masuk surga sendirian, nggak enak juga Pak Edi. Ya, nyariin Pak Nana mana ya gitu, nggak ada.
nyariin Pak Rasiman, nggak ada. Ngeliatin Pak Haji Wahid, nggak ada. Nggak enak juga sendirian. Ya. Kemudian ada kelompok yang ketiga, lebih bercahaya lagi, lebih bersinar kayak matahari. Ditanya oleh malaikat Jibril, amal apa Anda yang menyebabkan Anda itu bersinar, lebih bersinar seperti matahari, lebih bersinar daripada bulan? Kami dulu ketika di dunia, ketika mendengar adzan, kami sudah duduk di masjid. Masya Allah. Artinya apa tuh? Sudah duduk di masjid, sudah wudhu, sudah siap untuk sholat. Jangan baru dikomandangkan adzan baru sibuk wudhu. Ya, lebih parah lagi, udah dikomandangkan adzan masih jedot es. Ini Pak Sugi ingetin nih, yang sanawiyah nih. Kebetulan yang hari ini baru ada sanawiyah, yang aliyah masih libur karena pulangnya jam 11 habis ujian. Bel yang kedua itu tanda untuk sholat, bukan untuk jajan. Ya, bel untuk sholat, bukan untuk jajan. Ya, maka ke depan ya perlu diingat bahwa ketika bel menjelang jam 12 itu adalah bel untuk sholat. Maka kalau kalian paham bahwa itu bel untuk sholat, segera berwudu. Dan tempat wudu kita sudah banyak. Itu di atas keran, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Masing-masing keran untuk berwudu berapa? 4 apa 5? 4 ya? 4. Saya punya guru ya, sekarang masih aktif di sini, namanya Ustadz Ubaisi. Ini juga angku, alhamdulillah. Ya, insya Allah sesepuh kita ini ada satu hal yang dijaga, apa? Wudhu. Ya, saya selalu mengikuti beliau itu. Jauh sebelum pelaksanaan sholat dikomandangkan adzan, saya alhamdulillah saya mengikuti, saya wudhu terlebih dahulu. Ya. Banyak alasan, diantaranya karena saya biasanya menjelang wudhu, sebelum wudhu saya pipis dulu, dan pipisnya saya agak lama, makanya saya agak mengambil posisi yang agak panjang sebelum adzan itu. Ya, kenapa? Karena berdasarkan berita-berita baik dari kitab-kitab yang ada di pesantren maupun hadis, orang yang senantiasa menjaga wudhunya, insya Allah wajahnya akan terus bersinar. Nanti di hadapan Allah selalu senantiasa bersinar. Aduh, Pak, saya kalau jaga wudhu susah, pipis melulu. Nggak apa-apa, pipis wudhu lagi, pipis wudhu lagi, pipis wudhu lagi. Nggak apa-apa seperti itu. Ya, jaga wudhu kita. Makanya dalam hadis yang lain itu, ketika orang Islam itu melaksanakan wudhu atau mengambil air wudhu, ya, ketika membasuh muka itu bergugurlah dosa-dosa yang ada di wajah kita. Ya, Masya Allah itu. Ketika kita mengusap kedua tangan, bergugurlah dosa-dosa yang ada di kedua tangan kita. Ketika kita kumur-kumur memasukkan air ke hidung, hilanglah dosa dengan aliran air itu yang ada di hidung dengan yang ada di mulut kita. Semua berguguran dosa-dosa itu. Ya, makanya kita jangan berat. Termasuk kaki, semua berguguran itu dosa-dosa yang ada di kaki itu. Masya Allah, karena tersiram dengan wudhu. Sebenarnya kalau tidak takut becek, Pak Sugi akan anjurkan itu kalian siswa itu setiap saatnya memelihara wudhu. Cuman karena model kalian nggak bisa ngelihat air, nggak bisa main air, yang nggak bisa ketemu air. Kalau ketemu air langsung main sebor-seboran. Ya, karena air di Jakarta ini mahal. Tapi kalau air di Bogor, di rumah Pak Sugi, kamu nggak usah khawatir. Mau nyebur, mau nyelam, mau ngupek selama 1 harian juga jadi. Ya, apalagi nanti ke air terjun sana itu, air kali, air terjun, ngobek seharian juga kalian nggak apa-apa.
Ya beku-beku dah itu urusannya. Ya, karena apa? Air nggak usah bayar. Kalau di Jakarta itu memaklumi, disebor-seborin. Makanya tadi ada 5 orang yang dihukum, dikasih sanksi, udah suruh bersihin WC aja. Enggak. Kalau bersihin WC kalian paling nggak bener. Tambah nggak bener. Kenapa? Kalau udah megang air, sebor-seboran, akhirnya becek, lebih parah lagi. Saya daripada menggunakan tangan anak-anak kita ini, para jemaah, mendingan saya kerja sendiri. Saya di rumah itu, saya punya anak seusia kalian juga. Nih Pak Sugi punya anak yang perempuan, kemarin ketemu di di tempat Mandala ya, Museum Mandala itu. Ya. Sama, model kalian juga sama yang namanya anak-anak. Ya. Kalau udah susah disuruh, Pak Sugi sebagai orang tuanya nggak ngomong lagi. Pak Sugi yang ngambil sapu, Pak Sugi yang ngepel, udah selesai. Sebab kalau model kalian disuruh udah peliat-peliot, nggak benar dah kerjanya, nggak benar. Ya, bisa jadi nanti kerja 2 kali. Udah dia juga kerja, kita juga kerja. Ya. Nah, oleh karena itu kembali kepada persoalan anak-anak sekalian, pertanyaannya adalah kita mau wajahnya seperti bintang atau seperti bulan, apa seperti matahari? Benar nih. Benar, Patan. Ya, benar. Pengen wajahnya kayak matahari bersinar. Besok Pak Sugi lihat. Kalau besok sholat duhurnya ya di masjid kita ini ternyata kalian dikumandangkan adzan belum duduk di masjid, artinya belum berwudu, berarti kalian bohong. Ada dusta di antara kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sederhana, jadi tolong kepada semua sivitas kita yang lebih parah lagi, mohon maaf kita yang ada di dalam ini, siswa, ya kemudian mahasiswa, guru, dosen, kita ini cerminan, ya kita cerminan. Jangan ada tukang ojek dari terminal 11:30 sudah ada di masjid. Sudah duduk di masjid, mereka sudah wudu. Giliran kita baru kumandang adzan, baru wudu. Ya, ayo kita perbaiki ibadah kita. Ya, termasuk saya. Kalau saya masih kurang, belum maksimal, ya kita saling tegur lah, saling nasihat menasehati. Ya. Nah, kalau kita berat untuk saling nasihat menasehati, ujung-ujungnya ya cuek kebaikan itu. Padahal kebaikan itu milik kita bersama, ya. Itu saja, barangkali mudah-mudahan ini menjadi stimulan rangsangan buat kita semua agar lebih ke depan bisa memperbaiki ibadah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.